Wah wah wah, ada kabar baik? Madam Pang beri komentar bijak. Kekalahan penuh kehormatan Timnas Indonesia U17 sungguh sangat gigih dan merepotkan Brazil. Tidak masalah kalah, karena memang belum waktunya untuk bertemu Brazil di ajang besar ini. Tapi pondasi Timnas Indonesia muda sudah terbaik di Asia Tenggara menurut saya. Ratu Tisha angkat suara kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Brasil jadi pelajaran berharga untuk Garuda Muda. Tetap kami mendukungmu apapun hasilnya. Kalian bermain sudah maksimal, memang lawannya saja yang tidak sepadan. Tapi kalian sudah merepotkan mereka Timnas Brasil. Bravo Garuda Muda. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, ada kabar baik? Madam Pang beri komentar bijak. Kekalahan penuh kehormatan Timnas Indonesia U17 sungguh sangat gigih dan merepotkan Brazil. Tidak masalah kalah, karena memang belum waktunya untuk bertemu Brazil di ajang besar ini. Tapi pondasi Timnas Indonesia muda sudah terbaik di Asia Tenggara menurut saya. Tim sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah pertandingan sengit Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Brasil U17 di ajang internasional bergengsi. Hasil akhir pertandingan menunjukkan kemenangan Brasil, namun yang menarik perhatian bukan hanya skor, melainkan performa tim muda Indonesia yang berhasil membuat salah satu tim favorit juara dunia tersebut merasakan kesulitan. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, mungkin kekalahan ini terasa pahit. Namun bagi Madam Pang, sosok pengamat sepak bola yang dikenal bijak dan realistis, kekalahan ini adalah bagian dari proses yang sangat wajar. Kita harus realistis. Menghadapi Brasil yang notabene calon juara dunia tentu tidak mudah. Kalah di sini bukan hal memalukan, justru menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi pemain muda kita, ujarnya dengan nada tenang namun penuh makna. Pertandingan yang berlangsung dengan tempo tinggi itu memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia U17 tidak datang hanya untuk mengisi waktu. Meski kalah, permainan mereka atraktif, agresif, dan mampu merepotkan lini pertahanan Brasil. Banyak momen di mana serangan Indonesia menembus pertahanan ketat lawan, memaksa pelatih Brasil untuk waspada dan menyesuaikan strategi. Madam Pang menekankan hal ini sebagai bukti bahwa kualitas pemain muda Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan. Jika kita melihat dari sisi teknis, pemain kita memiliki kemampuan yang baik dalam menguasai bola, kecepatan, dan kreativitas. Apa yang mereka tunjukkan di lapangan membuat pelatih Brasil tampak khawatir. Ini pertanda positif. Mereka sedang belajar menghadapi lawan sekelas dunia. Pengalaman ini akan sangat berguna ke depannya, tambah Madam Pang. Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Madam Pang adalah pentingnya pengalaman internasional bagi pemain muda. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi juara. Melawan tim seperti Brasil, anak-anak kita belajar disiplin, strategi, dan mental bertanding. Kekalahan hari ini adalah guru terbaik mereka. Tahun-tahun berikutnya, pengalaman ini akan membuat mereka lebih matang dan siap menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, jelasnya. Para penggemar sepak bola juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa Timnas Indonesia U17 menampilkan permainan yang cukup menghibur. Mereka menunjukkan keberanian dalam menyerang, melakukan pressing yang efektif, dan mampu memanfaatkan peluang meskipun lawan mereka adalah raksasa sepak bola dunia. Madam Pang menyoroti ini sebagai aspek positif yang harus terus dikembangkan. Jika kita hanya melihat skor, mungkin kesan yang muncul adalah kekalahan. Tapi jika kita melihat permainan secara keseluruhan, ada banyak hal yang membanggakan. Kreativitas, keberanian, dan kerjasama tim mereka luar biasa. Ini modal penting untuk pembinaan jangka panjang, tegasnya. Madam Pang juga menyinggung aspek psikologis para pemain muda.
Menghadapi lawan yang secara reputasi jauh lebih tinggi seringkali membuat pemain cemas atau minder. Namun timnas Indonesia U17 menunjukkan karakter mental yang cukup tangguh. Mereka tetap fokus, tidak mudah panik, dan mampu mengeksekusi beberapa peluang meskipun dalam tekanan tinggi. Menurut Madam Pang, mental seperti ini akan menjadi fondasi penting bagi generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan. Tidak hanya itu, kekalahan ini juga membuka mata pelatih dan pihak manajemen tentang area-area yang harus ditingkatkan. Mulai dari transisi cepat antara pertahanan dan serangan, pemahaman taktik dalam situasi high pressure, hingga ketahanan fisik menghadapi lawan yang kuat. Madam Pang menekankan bahwa semua ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang harus diterima dengan lapang dada. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang pertumbuhan pengalaman dan kesiapan menghadapi tantangan yang lebih besar. Jika para pemain mampu menyerap pelajaran dari pertandingan melawan Brasil ini, mereka akan menjadi lebih hebat. Saya yakin di beberapa tahun mendatang kita bisa melihat timnas Indonesia U17 yang jauh lebih matang dan kompetitif di level dunia, pungkas Madam Pang dengan penuh keyakinan. Bagi para penggemar yang kecewa, Madam Pang memberikan perspektif yang menenangkan. Kekalahan ini bukan tanda kelemahan melainkan indikator bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar dalam mengembangkan bakat-bakat muda. Mari kita dukung mereka bukan hanya saat menang, tapi juga saat mereka belajar dari kekalahan. Dukungan inilah yang akan menumbuhkan mental juara, ujarnya menutup komentarnya. Kesimpulannya, pertandingan melawan Brasil adalah cermin perjalanan panjang timnas Indonesia U17. Meski skor akhir tidak berpihak pada Indonesia, permainan mereka atraktif, menantang, dan memberikan pengalaman berharga. Madam Pang menegaskan bahwa kekalahan ini wajar dan bahkan sehat karena lawan yang dihadapi adalah calon juara dunia. Dengan bimbingan yang tepat, pengalaman internasional, dan dukungan penuh dari publik, bukan tidak mungkin generasi muda ini akan menjadi tulang punggung kebanggaan sepak bola Indonesia di masa depan. Ratu Tisha angkat suara kekalahan timnas Indonesia U17 dari Brasil jadi pelajaran berharga untuk Garuda Muda. Tetap kami mendukungmu apapun hasilnya. Kalian bermain sudah maksimal, memang lawannya saja yang tidak sepadan. Tapi kalian sudah merepotkan mereka timnas Brasil. Bravo Garuda Muda. Kekalahan timnas Indonesia U17 dari timnas Brasil U17 di ajang internasional kembali menjadi topik hangat bagi penggemar sepak bola tanah air. Hasil akhir memang menunjukkan kemenangan Brasil, namun semangat juang anak-anak muda Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Meski kalah, mereka tampil dengan permainan atraktif, berani, dan terus memberikan tekanan kepada calon juara dunia tersebut. Ratu Tisha salah satu sosok yang dikenal vokal dalam membela dan mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, turut bersuara terkait hasil pertandingan ini. Dalam komentarnya yang lantang dan penuh semangat, ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga bagi perjalanan timnas Indonesia U17 ke depan. Anak-anak kita sudah berjuang keras. Hasil memang kalah, tapi itu wajar. Kita harus realistis menghadapi lawan sebesar Brasil yang merupakan favorit juara di turnamen ini. Bahkan mereka sebelumnya mencukur Honduras dengan skor 7-0, ujar Ratu Tisha dengan nada tegas namun optimis. Komentar ini seakan menekankan satu pesan penting, kekalahan bukanlah kegagalan, tetapi pengalaman. Setiap pertandingan melawan tim sekelas Brasil adalah kesempatan belajar. Bagaimana menghadapi tekanan tinggi, bagaimana menjaga konsentrasi, dan bagaimana mengeksekusi peluang di bawah sorotan dunia. Semua itu akan membentuk karakter dan kualitas pemain kita lanjutnya. Memang saat menghadapi Brasil, timnas Indonesia U17 mengalami berbagai tantangan. Pertahanan yang solid dan serangan cepat Brasil membuat beberapa peluang Indonesia gagal dimaksimalkan.
Meski demikian, anak-anak muda Indonesia tetap tampil dengan keberanian dan disiplin taktik yang patut diapresiasi. Ratu Tisha pun menyoroti hal ini sebagai aspek penting dari pengembangan tim. Yang paling penting sekarang adalah menjaga semangat dan motivasi. Jangan sampai kekalahan ini membuat anak-anak patah semangat. Justru mereka harus menanamkan semangat membara sampai kompetisi selesai. Masih ada pertandingan melawan Honduras dan kemungkinan untuk meraih poin serta lolos ke babak berikutnya tetap ada. Ini saatnya fokus dan bangkit, tegas Ratu Tisha. Bagi publik, kekalahan melawan Brasil mungkin terasa mengecewakan. Namun Ratu Tisha mengingatkan bahwa dalam sepak bola, kualitas lawan adalah faktor yang sangat penting. Menghadapi tim yang telah menunjukkan kualitas kelas dunia termasuk hasil telak melawan Honduras, memberikan perspektif bahwa Indonesia masih berada dalam jalur yang benar untuk mengasah kemampuan pemain muda. Selain aspek teknis, ada pesan moral yang ingin disampaikan Ratu Tisha, semangat juang dan mental bertanding adalah hal yang sama pentingnya. Melawan Brasil, anak-anak kita belajar tentang disiplin, keberanian, dan kerja sama tim. Ini pengalaman yang tidak bisa didapatkan di latihan atau kompetisi lokal. Mental seperti ini akan sangat berguna untuk pertandingan berikutnya, termasuk saat menghadapi Honduras, katanya. Salah satu sorotan dalam komentar Ratu Tisha adalah pentingnya tetap realistis namun optimis. Ia mengingatkan bahwa setiap pertandingan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Kekalahan dari tim favorit juara dunia tidak menutup kemungkinan Indonesia meraih hasil positif di laga-laga berikutnya. Justru pengalaman ini akan menjadi modal berharga untuk persiapan jangka panjang. Semangat membara yang ditanamkan Ratu Tisha pun seakan menjadi pesan motivasi bagi pemain dan penggemar. Mari kita dukung mereka sepenuh hati. Jangan hanya hadir ketika menang. Dukungan kita, terutama saat mereka menghadapi tantangan berat, akan menumbuhkan mental juara. Fokus sekarang adalah mengamankan poin saat lawan Honduras, dan dari situ, siapa tahu, ada peluang untuk lolos ke babak berikutnya, ujarnya menutup komentarnya dengan penuh optimisme. Kemenangan Brasil dan hasil 7-0 atas Honduras memang menunjukkan betapa tangguhnya lawan yang dihadapi Indonesia. Namun, yang tak kalah penting adalah keberanian dan determinasi anak-anak muda kita untuk terus berjuang. Dengan pelatih yang tepat, dukungan penuh, dan pengalaman internasional yang semakin banyak, Timnas Indonesia U17 diprediksi akan semakin matang, kuat, dan siap bersaing di level dunia di masa depan. Kesimpulannya, kekalahan dari Brasil bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari pembelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U17. Dengan semangat membara, fokus pada pertandingan berikutnya, dan tekad untuk meraih poin, peluang lolos ke babak berikutnya tetap ada. Ratu Tisha menegaskan bahwa pengalaman melawan tim sekelas Brasil akan membentuk mental juara dan menjadi fondasi bagi generasi sepak bola Indonesia yang lebih hebat. Bagi publik dan penggemar, mari tetap mendukung perjuangan mereka. Jangan melihat hanya pada skor akhir, tetapi hargai setiap usaha, setiap gol peluang yang tercipta, dan setiap momen keberanian di lapangan. Karena dari sinilah lahir para pemain muda yang kelak akan menjadi kebanggaan Indonesia. Tak ada pemain di dunia yang bisa seperti Declan Rice di Arsenal. Mantan gelandang Arsenal, Jack Wilshere melontarkan pujian untuk Declan Rice yang dinilainya sebagai pemain dengan pengaruh paling besar dalam permainan meriam London musim ini. Menurut Wilshere, tidak ada satupun pemain di dunia saat ini yang bisa melakukan peran seperti Rice di tim Mikel Arteta. Pujian itu muncul di tengah performa impresif Arsenal yang sedang menorehkan 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Di balik gemilangnya Arsenal, ada sosok Declan Rice, rekrutan termahal Arsenal senilai 105 juta pound atau yang kini benar-benar membuktikan kualitasnya. Sejak didatangkan dari West Ham United, Rice langsung menjadi poros utama lini tengah Arsenal. Baik dalam hal penguasaan bola, tackle, umpan, hingga kontribusi bola mati, Rice menunjukkan paket lengkap yang membuat Arsenal tampil stabil dan dominan di setiap laga. Wilshere yang kini melatih tim muda Arsenal menilai Rice sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan seorang diri. Hanya dalam alur permainan, kontribusi Rice juga terasa langsung pada statistik. Dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit dibanding masanya di West Ham, Rice sudah melampaui jumlah gol dan asisnya. Kritik yang dulu menyebut Rice kurang kontribusi dalam gol kini terbantahkan. Ia tampil produktif di lini tengah dan sering menjadi pembeda dalam momen-momen krusial. Pantas inkonsisten, bintang Chelsea sebut satu kelemahan terbesar timnya. Bintang Chelsea, Joao Pedro, mengungkapkan satu kelemahan terbesar yang menurutnya menjadi penyebab utama inkonsistensi tim sepanjang musim 2025/2026. Klub asal London Barat itu memang kesulitan meraih kemenangan dan sering kehilangan poin penting, baik di Liga Inggris maupun Liga Champions. Masalah tersebut terlihat jelas di beberapa pertandingan terakhir. Dalam laga kontra Sunderland, Chelsea sempat unggul cepat lewat gol Alejandro Garnacho, namun akhirnya kalah setelah dibalikkan oleh gol Wilson Isidore dan Chemsdin Talibi. Hal serupa terjadi ketika menghadapi Brighton, di mana gol pembukaan Enzo Fernandez tak mampu menyelamatkan mereka dari kekalahan 1-3. Kelemahan itu kembali terlihat di ajang Liga Champions saat Chelsea ditahan imbang 2-2 oleh tim asal Azerbaijan, Karabakh. Padahal mereka sudah unggul lebih dulu lewat Estevao Willian sebelum akhirnya lawan membalikan keadaan. Gol penyama kedudukan dari Garnacho hanya mampu menyelamatkan 1 poin. Usai pertandingan tersebut, Joao Pedro menyampaikan pendapat jujurnya. Menurutnya, penyebab utama hasil inkonsisten Chelsea adalah kurangnya fokus sepanjang pertandingan. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar kurangnya konsentrasi menjadi penyebab utama inkonsistensi Chelsea musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Arne Slot bongkar strategi Liverpool jelang lawan Man City, sindir kritikus dan kembalikan aura juara. Pelatih Liverpool, Arne Slot, kembali jadi sorotan usai berhasil membawa The Reds bangkit dan menatap laga berat kontra Manchester City akhir pekan ini. Kemenangan atas Real Madrid di Liga Champions menjadi momentum kebangkitan, sekaligus jawaban Slot atas kritik tajam yang sempat menghujani Liverpool dalam beberapa pekan terakhir. Arne Slot menyebut kemenangan itu bukan kebetulan. Ia membeberkan bahwa kombinasi strategi low block dan high press menjadi kunci kemenangan Liverpool atas Real Madrid. Ironisnya, analisis serupa yang dulu dianggap sebagai alasan klasik ini justru dipuji sebagai peta kemenangan yang menghidupkan kembali semangat tim. Dalam 6 pekan penuh tekanan, Liverpool sempat kehilangan aura menakutkannya. Namun 2 kemenangan beruntun atas Aston Villa dan Real Madrid kini mengubah suasana di ruang ganti. Arne Slot menegaskan pentingnya keseimbangan di situasi set piece yang sebelumnya menjadi kelemahan utama kalah dari Crystal Palace, Manchester United, dan Brentford. Kini, kemenangan itu mengembalikan kepercayaan diri dan memperlihatkan bahwa Liverpool di bawah Arne Slot belum kehilangan taringnya. Tom Haya angkat suara, Timnas Indonesia U17 pantas diapresiasi hingga sampai tahap ini.
Besok lawan Brasil adalah suguhan menarik. Saya yakin teman-teman Indonesia U17 akan menyulitkan timnas Brasil. Semoga mereka bisa mencuri gol dan belajar atas kekalahan dengan Zambia kemarin. Tetap semangat sampai titik menit akhir. Timnas Indonesia U17 kembali menjadi sorotan dunia menjelang laga besar mereka di Piala Dunia U170 2025. Tidak hanya publik Indonesia yang antusias, kini perhatian juga datang dari para pesepak bola profesional internasional, salah satunya Tom Haye. Pemain yang memiliki pengalaman bertanding di Eropa ini secara tegas memberikan pujian dan dukungan kepada Garuda Muda, menekankan bahwa apapun hasil pertandingan besok melawan Brasil, timnas U17 Indonesia patut diapresiasi. Dalam wawancara eksklusif, Tom Haye menyampaikan rasa kagumnya terhadap perjuangan timnas Indonesia U17. Mereka patut diapresiasi apapun hasilnya besok. Ingat, mereka berjuang dari bawah hingga bisa bertemu Brasil di Piala Dunia 2025 ini, ujarnya dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini tentu saja memberikan motivasi tersendiri bagi para pemain muda Indonesia yang telah melewati berbagai tahap seleksi ketat dan kompetisi sengit untuk bisa sampai ke panggung dunia. Haye menambahkan bahwa pencapaian timnas U17 Indonesia bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Menghadapi Brasil, salah satu negara dengan sejarah panjang dan prestasi gemilang di dunia sepak bola, jelas menjadi tantangan besar. Namun menurut Haye, semangat juang dan perjalanan panjang yang ditempuh oleh para pemain Indonesia membuat mereka layak mendapatkan dukungan penuh. Saya yakin teman-teman Indonesia U17 akan memberikan perlawanan sengit ke timnas Brasil. Mereka punya semangat yang luar biasa dan tidak takut menghadapi lawan besar, tutur Haye. Komentar Haye ini sejalan dengan pandangan banyak pengamat sepak bola internasional yang melihat bahwa potensi anak-anak muda Indonesia sudah cukup menjanjikan. Meskipun Brasil memiliki sejarah kemenangan yang impresif di level junior maupun senior, Haye menekankan bahwa di lapangan, mental, strategi, dan motivasi bisa membuat perbedaan. Hal ini menjadi dorongan positif bagi timnas Indonesia U17 untuk tampil maksimal tanpa rasa takut, sekaligus membuktikan kemampuan mereka di kancah global. Lebih jauh, Tom Haye menyoroti perjalanan timnas Indonesia U17 yang penuh liku. Mereka bukan sekadar lolos ke Piala Dunia dengan mudah, para pemain muda ini berjuang keras menghadapi berbagai tantangan dan kompetisi ketat di tingkat nasional maupun regional. Perjalanan mereka ke Piala Dunia ini bukanlah kebetulan. Mereka telah bekerja keras dari awal, berlatih tanpa lelah, dan menunjukkan dedikasi tinggi untuk membawa nama Indonesia ke level internasional, ungkap Haye. Menurutnya, pencapaian ini sudah menjadi kemenangan tersendiri meskipun laga besok menghadapi tim sebesar Brasil. Tom Haye juga menekankan pentingnya apresiasi bagi para pemain muda yang tengah berjuang di panggung dunia. Kita sering melihat hasil akhir sebagai ukuran sukses. Tapi dalam kasus ini perjalanan dan perjuangan mereka jauh lebih penting. Mereka sudah membuat sejarah hanya dengan bisa bertemu Brasil di Piala Dunia, jelasnya. Pernyataan ini tentu memberi pesan bahwa dukungan moral dan apresiasi bagi pemain muda sangatlah penting, terutama untuk membangun kepercayaan diri mereka di level internasional. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, komentar Haye menjadi angin segar dan motivasi tersendiri. Saat ini, sorotan dunia tertuju pada timnas U17 dan setiap langkah mereka di lapangan akan diamati oleh jutaan mata. Dukungan dari figur internasional seperti Tom Haye bukan hanya simbol apresiasi, tetapi juga pengakuan terhadap kualitas dan semangat juang anak-anak Garuda Muda. Ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka selama bertahun-tahun mulai mendapatkan pengakuan global. Selain itu, Haye menekankan bahwa pertandingan melawan Brasil bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang menunjukkan karakter dan kualitas timnas Indonesia U17. Yang paling penting adalah bagaimana mereka tampil di lapangan.
Tunjukkan semangat, kerja keras, dan mental juara. Saya yakin mereka mampu memberikan perlawanan sengit yang membuat semua orang bangga, ujar Haye. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kepada seluruh pemain muda untuk fokus dan menampilkan permainan terbaik mereka tanpa terbebani tekanan nama besar lawan. Komentar Haye juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa proses pembinaan dan pengalaman internasional sangat penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Setiap laga, baik menang atau kalah, adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pengalaman menghadapi Brasil adalah pelajaran berharga. Mereka bisa memetik banyak hal dari tim besar, dari taktik, teknik, hingga mental bertanding di level tinggi, tambah Haye. Ini menekankan bahwa perjalanan timnas Indonesia U17 masih panjang dan momen Piala Dunia adalah bagian dari proses untuk mencetak generasi pesepak bola unggul di masa depan. Bagi para pendukung timnas, komentar ini juga menjadi penegasan bahwa dukungan moral sangat menentukan performa pemain muda. Dengan semangat dan apresiasi dari seluruh bangsa, Indonesia U17 bisa tampil lepas, percaya diri, dan memberikan perlawanan sengit kepada Brasil. Haye menutup pernyataannya dengan optimisme realistis. Mereka mungkin bukan favorit untuk menang, tapi mereka bisa bermain dengan hati dan semangat yang membanggakan. Itu yang paling penting. Dengan begitu, pertandingan besok bukan hanya sekadar duel di lapangan, tetapi juga simbol perjuangan dan mimpi generasi muda Indonesia.